pemirsa, di awal tadi kita udah kayaknya semua gembira gitu untuk mengawali segmen-segmen ini ya. Apalagi senyum kayaknya ikhlas banget. Apalagi beliau. Kalau dilihat senyumnya beda sama Mas Pri. Tapi apa sebenarnya ini? Senyum saya membaik setelah ada ini. Oh iya, udah dirasain? Apalagi setelah saya tukar, Iya. ternyata cocok selera saya. Oh, karena cocok. setelah saya bandingkan, ini tadi juga sudah saya sedot. Oh ya ampun. Lalu saya geser kemari. Pantesan ini. Kok rasanya beda gitu Iya, ya? Mas Arfan tuh udah meringisnya tuh beda. Oh ternyata udah dicoba. Gak apa-apa, yang penting bahagia kan kita. Tetapi intinya Citra, ya kita mengundang beliau itu untuk menegaskan bahwa pilihan-pilihan hidup bergembira itu harus tumbuh sebagai ideologi, Mas. Betul, Arfan, ya. betul sekali Mas Pri. Jadi kalau salah ideologi, seluruh gerakan hidup ini salah. Ya. Saya tadi sebetulnya agak terganggu memang ketika ini dijadikan bagian saya. Karena Jadi nggak bahagia ya? secara selera saya memang lebih mengincar ini. Oke. Ya, tapi daripada Ditawain lagi, ya ampun segitunya. bukan, ini tawa orang tidak kebahagiaan begitu. Oh iya kasihan ya. Tapi daripada saya bertekar macam-macam, Iya. kan tinggal geser aja Mas. Iya. Oh iya. Kalau saya ngerti saudaraku ini orang yang baik hati. Gitu banget. Tapi bukannya itu mengutamakan keegoisan ya? Oh, iya. Membuat diri bahagia tapi orang lain tidak bahagia. Oh ya itu kadang-kadang kebahagiaan butuh tumbang. Tapi gini, kita akan lihat gambar ya. Iya. Bagaimana sebetulnya hidup ini tidak ringan Mas Arfan ya. Iya. Menjalani profesi apapun itu selalu ada risiko-risiko. Bahkan nggak usah menjalani profesi. Bahkan hidup yang lancar-lancar saja, kita salah berimajinasi itu bisa menderita. Betul. Ya. Misalnya karyawan bangun pagi itu cukup hanya dengan bayangin wajah atasan bete loh itu. Betul, Iya kan? betul, iya. Loh apa salah atasan itu? Lalu bangun tidur kok bayangin Senin. Itu juga bisa bete. Betul. Salah Senin itu juga nggak jelas. Nah artinya salah mengundang imajinasi saja, itu hidup yang tidak mengerjakan apa-apa atau belum mengerjakan apa-apa saja bisa rawan gangguan. Apalagi menjalani profesi. Gambar ini contohnya. You failed to prove it the first time around. What do you have up your sleeve to be more successful this time around? Already said I will not be making any comment. Oh my God, that hurt. Are you okay? Okay. Oh, that hurt. Oh. Nah, itu Mas Arfan. Ya. Mas Arfan melihat bagaimana seorang wartawan Ya. harus kejedot seperti itu. Betul. Resiko itu. Betul, itu kadang-kadang tidak sepadan dengan SPJ-nya. Mas Arfan, tetapi Ya. saya menganjurkan bahwa di dalam tekanan-tekanan apapun, seseorang harus sanggup menggeser paradigmanya menuju ke titik yang lebih produktif. Betul. Betul sekali. Dan Pengalaman Anda? ya, kita bisa melakukan itu Ya. kalau kita memberi makna kepada sebuah peristiwa gitu. Ya, Jadi rumusnya begini Mas Pri. ya, Yang namanya putus asa, Citra ya. Putus asa itu sama dengan ya. penderitaan minus makna. Ini kebagian ada matematika, aritmatika jadi malah sedih kita ya. Matematika saya jelek dulu, jadi mesti mikir banget nih. Ulangi, Ya. Mas Arfan. Putus asa Putus itu asa. sama dengan Aha. penderitaan dikurang makna. Oke. Penderitaannya tiada makna, makanya Jadi putus kalau asa. penderitaan itu ya, kemalangan ya atau sesuatu apapun yang terjadi yang salah pada kita. Kalau kita bisa memberikan makna pada sesuatu itu, maka penderitaan itu akan hilang dan Tapi kalau berganti nggak bisa? dengan kebahagiaan. Oke. Gitu, Kalau nggak Mas. bisa jadinya putus asa. Kalau tidak ada maknanya, maka penderitaan itu akan menghasilkan keputusasaan. Oh. Dalam Iya juga kasus ya. teman wartawan yang kejedot tadi itu, kalau rumus Mas Arfan dipakai, bunyinya begini. Apa? Aku kejedot ini bukan karena dicuekin narasumber, atau bukan karena aku malang menghayati profesi ini, tetapi inilah jihad untuk anak istriku. Iya. Inilah resiko aku Betul. bekerja ya. Hanyalah inilah satu-satunya cara mencari honor misalnya. Iya. Semua pekerjaan ada resikonya gitu. Begitu ya Mas Arfan? Kurang lebih begitu. Atau mungkin juga kita bisa memberikan makna yang berbeda. Misalnya, oh berarti saya harus, walaupun saya asik dengan pekerjaan, tapi saya juga tetap harus waspada dengan lingkungan sekitar. Gitu. Jadi sebuah perintah untuk tetap waspada. Betul. Berarti kalau perintah waspada itu di dalam kasus tadi kok tidak dijalankan, Iya. itulah buahnya. Iya.
Maka menyadari, meskipun menderita, tapi menyadari konsekuensi dari sebuah keteledoran itu membuat kita ikhlas kepada derita Membuat kita itu. ikhlas. Very good. Betul, Mas. Gitu ya, Mas Arman? Betul sekali ya. Tapi ya Mas ya, kita Iya. ngomongin dengan tema kita, teknik untuk menjadi bahagia ya. Iya, Nah, gembira. itu sebenarnya kalau kita terapkan, agak susah nggak sih kita menerima kenyataan yang maksudnya sebenarnya kita nggak bisa nerima, tapi kita harus bahagia. Tapi Iya. dalam hati sebenarnya kayak, aduh kenapa harus gini sih gitu. Kayak Betul. jadinya apa ya Mas ya, ngomongin di belakang atau memendam, Ngomel, memendam. diam-diam. Aha, ngedumel. Ngedumel ya. Aha, gimana? Tidak ikhlas ya. Iya, jadinya begitu. Gimana menerapkan teknik bahagia itu supaya nggak ada rasa seperti itu? Iya. Jadi bahagia itu makanya ada dua tadi. Ada bahagia karena. Iya. Bahagia karena itu adalah bahagia yang diakibatkan oleh faktor luar. Ya. Bahagia karena pun sebetulnya ada dua, Mas Pri. Iya. Bahagia karena alasan yang baik, Ya. dan yang lebih buruk dari itu adalah bahagia karena alasan yang buruk. Oke. Orang selingkuh misalnya, Iya. tapi bahagia karena tidak ketahuan. Aduh, agak-agak itu. Iya kan? Oke. Orang korupsi tapi bahagia, kenapa? Karena tidak ketahuan. Masih banyak hari-hari ini, ya. Iya. Dan sesungguhnya itu bukan bahagia namanya, bukan happiness tapi pleasure, kesenangan gitu. Nah itu namanya bahagia yang ada di satu kutub yang paling ujung itu. Yang paling ujung sesungguhnya adalah tidak bahagia gitu. Oke. Kemudian berikutnya setelah tidak bahagia adalah bahagia karena alasan yang buruk. Oke. Itu tadi. Ya. Ke sebelah sini lagi bahagia karena alasan yang baik. Oke. Ya, misalnya bahagia karena baru dipromosi, bahagia karena kita baru Renovasi rumah. seperti renovasi Anda. rumah, Ya. Diterima lamarannya. diterima gitu, lamarannya, kan? ya. Bahagia karena. Ya. Iya, itu Tapi bahagia sesungguhnya. Bahagia karena itu masih setengah dari kebahagiaan, karena kita akan sangat tergantung dari faktor luar. Oke. Oh, jadi soal minuman tadi termasuk faktor luar ya? Faktor luar. Ya sudah kayak geser lagi aja berarti. Iya, ya udah. Nanti kita akan lanjutin lagi Ya. obrolan yang bahagia meskipun. Meskipun. Nah, itu dia. Nah, itu Anda dia. penasaran juga pemirsa? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi ya, tetap di Pri GS Show.